Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906, saluran pembahasan dan diskusi aspek-aspek perpajakan internasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas penyesuaian khusus penghasilan pelayaran internasional. Sebelumnya, mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui dalam PMK 136 tahun 2024 ada 3 jenis penyesuaian sehubungan dengan Global Rules. Yang pertama, penyesuaian umum. Yang kedua, penyesuaian pilihan. Dan yang ketiga, penyesuaian khusus yang kali ini akan kita bahas. Dalam pasal 23 PMK 136 tahun 2024, penyesuaian khusus tertera di situ bahwa penyesuaian khusus diberlakukan kepada jenis-jenis usaha tertentu. Di pasal 23 disebutkan yang perlu dilakukan penyesuaian khusus adalah perusahaan asuransi, perusahaan bank, perusahaan pelayaran internasional, bentuk usaha tetap, dan flow-through entity. Pada kali ini kita akan membahas penyesuaian khusus berkaitan dengan penghasilan usaha pelayaran internasional. Dan penyesuaian yang dilakukan adalah bahwa penghasilan pelayaran internasional dan penghasilan penunjang pelayaran internasional secara umum tidak termasuk atau tidak diperhitungkan, tidak dicatatkan dalam penghasilan global. Ada 2 jenis penghasilan sehubungan dengan usaha pelayaran internasional. Yang pertama, penghasilan dari usaha pokok pelayaran internasional, yaitu membawa orang dan barang antar negara. Dan ada penghasilan penunjang sehubungan dengan usaha pokok pelayaran internasional. Di sini ada ketentuan khusus yang mengatur bahwa penghasilan pelayaran internasional dan penghasilan penunjang pelayaran internasional tidak tercakup dalam penghasilan global, namun ketidaktercakupan penghasilan penunjang pelayaran internasional dibatasi sampai dengan 50% dari usaha pokoknya, yaitu pelayaran internasional. Kalau melebihi, maka selebihnya akan masuk atau dicatatkan sebagai penghasilan global. Ya, jadi itu inti daripada penyesuaian yang dimulai dari laba, kemudian dilakukan penyesuaian usaha pokoknya, dan penyesuaian usaha penunjang yang maksimal itu 50% yang disesuaikan dari usaha pokok penghasilan pelayaran internasional, baru menghasilkan laba global yang nanti diperhitungkan dalam penghitungan pajak tambahan. Baiklah, demikian rangkaian tentang langkah-langkah penyesuaian penghasilan pelayaran internasional. Untuk lebih memahami, mari kita ikuti paparan berikut ini. Dilakukan untuk suatu grup PMN yang memiliki A. Penghasilan pelayaran internasional dan penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu dengan cara mengecualikan penghasilan dari penghitungan laba atau rugi global. Penghasilan pelayaran internasional
sebagaimana dimaksud merupakan penghasilan bersih yang diperoleh entitas konstituen dari grup PMN dari kegiatan yang berupa 1 atau A. Pengangkutan penumpang atau barang dengan kapal yang dioperasikan dalam lalu lintas internasional, baik kapal tersebut dimiliki, disewakan, atau dengan cara lain di bawah penguasaan oleh entitas konstituen. B. Pengangkutan penumpang atau barang dengan kapal yang dioperasikan dalam lalu lintas internasional di bawah pengaturan penyewaan slot chartering arrangement. C. Penyewaan kapal beserta perlengkapan awak dan pasokan yang digunakan untuk pengangkutan penumpang atau barang dalam lalu lintas internasional. D. Penyewaan kapal tanpa awak bareboat charter untuk penggunaan transportasi penumpang atau barang dalam lalu lintas internasional kepada entitas konstituen lain. E. Partisipasi dalam suatu kumpulan, suatu usaha bersama, atau suatu perwakilan usaha untuk operasi internasional dalam rangka pengangkutan penumpang atau barang dengan kapal dalam lalu lintas internasional. Dan F. Penjualan kapal yang digunakan untuk pengangkutan penumpang atau barang dalam lalu lintas internasional dengan ketentuan kapal tersebut telah digunakan oleh entitas konstituen paling singkat 1 tahun. Ini contoh semacam penerapan atau penghitungan daripada penyesuaian penghasilan perusahaan internasional. Ya, contoh yang pertama, untuk kasus yang pertama, pengecualian penghasilan pelayaran internasional dan penghasilan pelayaran internasional penunjang dari laba atau rugi global. Ya, contoh 1. Ya, entitas konstituen memiliki laba bersih akuntansi keuangan sebesar 200 euro. Nah, ini ya, laba atau rugi bersih akuntansi keuangannya. Entitas konstituen ini memiliki penghasilan sebesar 60 euro, ya, yang diperoleh dari melakukan aktivitas selain yang diatur dalam pasal 26. Ya. Selain itu, entitas konstituen ini mempunyai penghasilan pelayaran internasional sebesar 100 euro, ya, 100 euro, dan penghasilan pelayaran internasional penunjang yang memenuhi syarat sebesar 40 euro. Penyesuaian yang diwajibkan berdasarkan pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan ini disajikan pada tabel, ya. Jadi di sini laba atau rugi bersih akuntansi 200, penghasilan lain. Nah, ini diabaikan ini karena tidak terkait dengan katakanlah penyesuaian penghasilan pelayaran internasional. Ya, entitas konstituen ini memiliki penghasilan pelayaran internasional dari usaha utamanya dan penghasilan pelayaran internasional penunjang, ya, 40. Nah, penyesuaian yang dilakukan adalah bahwa kedua jenis penghasilan dari pelayaran internasional, ya, ini C, dan yang penunjangnya dari kegiatan pelayaran tersebut ini dikurangkan dari laba bersih akuntansinya, ya. C plus D itu kan 140, berarti 200 disesuaikan, dikurangkan
dengan penghasilan dari pelayaran internasional dan penghasilan penunjang pelayaran internasional, maka laba globalnya menjadi 60. Jadi suatu entitas konstituen yang mempunyai laba bersih akuntansi keuangan 200 disesuaikan dengan adanya penghasilan dari pelayaran internasional, maka laba global yang jadi perhitungan pajak tambahan adalah dasarnya 60, bukan yang dari 200. Nah, contoh 2, pengecualian penghasilan pelayaran internasional dan penghasilan pelayaran internasional penunjang yang memenuhi syarat. Ya. Keterangan dalam contoh ini sama dengan contoh 1, kecuali jumlah penghasilan yang diperoleh dari melakukan aktivitas yang tidak tercakup dalam pasal 26 adalah 40 euro. Ya. Dan jumlah penghasilan pelayaran internasional penunjang yang memenuhi syarat adalah 60 euro. Ya. Pasal 26 ayat 7 PMK ini mengatur bahwa jumlah penghasilan pelayaran internasional penunjang yang memenuhi syarat dari semua entitas konstituen yang berada di suatu yurisdiksi tidak boleh melebihi 50% dari penghasilan pelayaran internasional entitas konstituen tersebut. Penyesuaian yang diperlukan berdasarkan pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 tersaji dalam tabel. Jadi di sini ada suatu ketentuan bahwa besaran penghasilan pelayaran internasional penunjang ini maksimal yang boleh disesuaikan, yang boleh dikurangkan dari penghasilan laba bersih akuntansi itu adalah setengah dari penghasilan pelayaran internasional yang merupakan pokok usahanya. Ya, jadi tidak boleh terlalu besar nih penghasilan dari pelayaran internasional penunjang. Ya, kita lihat di dalam tabel. Laba atau rugi bersih akuntansi keuangan katakanlah 200 euro. Ini penghasilan selain penghasilan pelayaran ya, kita abaikan ya, karena tidak menyangkut, tidak terkait dengan penyesuaian yang kita bahas. Penghasilan pelayaran internasional adalah 100. Penghasilan pelayaran internasional penunjang adalah 60. Penyesuaian negatif sesuai pasal 26 ayat 8 adalah 10. Kenapa ini ada? Ini adalah sesuai ketentuan yang di sini. Tidak boleh melebihi 50% dari penghasilan pelayaran internasional. Jadi penghasilan pelayaran internasional penunjang ini jumlahnya maksimal setengah dari penghasilan pelayaran internasional. Setengahnya dari 100 ini adalah 50. Sementara entitas konstituen mencatat awalnya adalah 60. Jadi ini harus dikurangi 10 sehingga menghasilkan angka 50 yang sama dengan 50% dari penghasilan pelayaran internasional. Maka jumlah penyesuaiannya itu adalah 160 penyesuaian awal dikurangi 10 karena penyesuaian batasan besaran, jadi totalnya 150. Maka laba global untuk penghitungan pajak tambahan yang dipakai adalah 50, bukan 200, karena sudah disesuaikan atau dikurangkan dengan 150. Angka 10 ini ya, ini juga dijelaskan di sini. Diperoleh dari selisih total penghasilan pelayaran internasional penunjang yang 60 dengan batasan maksimal penghasilan pelayaran internasional 50. 50 ini adalah setengah dari penghasilan usaha pokok pelayaran internasional ya. Jadi di sini memang ada penyesuaian yang dilakukan penyesuaian lagi ya. Jadi penyesuaian nih dilakukan juga, ini penyesuaian lagi nih ya, karena ada
ketentuan batasan penyesuaian. Kecuali entitas konstituennya sudah benar melakukan batasannya, maka tidak perlu dilakukan penyesuaian tambahan. Kasus 2, pengecualian kerugian pelayaran internasional dan kerugian pelayaran internasional penunjang yang memenuhi syarat. Kalau tadi kan penghasilan dikurangkan dari laba bersih akuntansi. Nah, kalau kerugian gimana nih? Apakah dibiarkan, artinya netral, atau memang harus ditambah? Coba kita lihat ya contohnya. Visi Corporation merupakan entitas konstituen dari grup PMN, memiliki laba bersih akuntansi keuangan sebesar 200 euro. Entitas konstituen mempunyai penghasilan 360 euro yang diperoleh dari melakukan aktivitas selain yang diatur dalam pasal 26 ya. Penghasilan ini tidak terkait dengan penyesuaian, maka kita abaikan. Entitas konstituen memiliki kerugian pelayaran internasional sebesar 100 ya, ini kerugian ya. Ini tulisnya penghasilan pelayaran internasional nih, tapi karena ini di tanda kurung, ini berarti menafsirkan ini berarti rugi karena ini tanda kurung ya, tanda kurung karena mengurangi yang tidak tanda kurung. Dan kerugian pelayaran internasional penunjang 60. Jadi kedua jenis usaha ini mengalami kerugian yang dialami oleh entitas konstituen. Penyesuaian yang diperlukan berdasarkan pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 ini disajikan pada tabel berikut ya. Jadi laba bersih akuntansi keuangan awalnya 20 ya. Data ini diabaikan karena tidak terkait dengan masalah besaran penyesuaian. Penghasilan pelayaran internasional rugi 100, penghasilan pelayaran internasional penunjang rugi 60, maka penyesuaiannya aslinya kan harusnya 200 dikurangi besaran penghasilan atau laba dari kedua aktivitas ini. Tetapi karena dua aktivitas ini rugi, maka sebenarnya juga ini dikurangi ini yang rugi. Cuman karena rugi itu lambangnya minus, kan minus juga dikurangi minus, ya jadinya seolah-olah menambah. Jadi 200 dikurangi minus 160 alias 200 ditambah 160 sama dengan 360 ya. Jadi berdasarkan Grover Rule, atas penghasilan pelayaran internasional ya, laba akuntansinya itu akan ditambahkan dengan pengakuan ruginya ya. Jadi rugi ini malah memperbesar dasar perhitungan global ya. Kan kalau penghasilan dikurangi ya, kalau rugi ya sebenarnya otomatis ditambah. Loh, kenapa ditambah kan gitu? Karena kerugian juga kan mungkin ya bisa dikompensasikan ke baik vertikal maupun horizontal kan. Maka laba global, nah ini pendapat saya, ini kenapa ditambahkan tuh ya begitu. Karena sebenarnya secara versi global, laba dan rugi akuntansi keuangannya ini bukan 200 ini. Ya. Karena ini nggak perlu dihitung ya. Ini kan nggak perlu dihitung nih dari laba rugi 200 ini, makanya jadinya 360 ya. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya.